Oke, baik, luar biasa. Selamat datang di Cuaca Kebatinan Negeri Para Pendongeng Selimut Kabut Optimisme. Sedikit meriang, sedikit grogi, dan sedikit ngaruh biru. Karena energi hari ini luar biasa ini. Hari ini saya kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Djaduk. Luar biasa. Sonton, Mas. Sugeng Sonten Pak Djaduk, terima kasih banyak atas Rahayu waktunya. buat Rahayu semuanya. Sagung Dumadi, mudah-mudahan memberikan sebuah energi yang baik dan positif untuk generasi itu. Ini kasus semangat baru Pak, saya agak nervous ya. Oh, bukan harus nervous semangat ya. loh, Mas. Ini Ragani sudah kuat ya, tapi nggak ngerti ya secara energi apa namanya secara global itu mewakili ya, karena faktor X ya kalau di atas itu. Ya. Badannya oke, tapi ternyata di sini itu terdistraksi banyak faktor itu, faktor eksternal, faktor apapun itu. Ini Pak luar biasa hari ini. Kita slow aja Pak ya. Iya, santai. Yes, matur nuwun Berarti ini asal ngopi. Ya, semoga ya, pokoknya di tempat ini, di ruang ini sebisa mungkin dibuat enjoy lah gitu. Ya. Jangan, ini mungkin kita ngobrolnya agak santai Pak. Iya, monggo. Oke, dimulai dari mana, terus kita mau kemana, terus nanti terkait masalah pria apa. Nah, ini malah bingung aku dari mana. Yang ini. bagus sih sebetulnya tanpa kita membuat sebuah ya konsep atau apapun ya, konsep itu memang perlu ya, dibutuhkan seperti itu. Cuman kita coba apakah benar secara kita tuh proses berjalan itu, ini yang menarik di sini Pak, podcast ini. Jadi saya mendatangkan narasumber itu, ini benar nggak ya dia itu dari proses lagu, ataupun apakah kemudian dia bisa relate dengan keadaan itu, ataukah hanya sebatas dia itu cuman ya bukan simetrika ya, tapi lebih ke dia itu hanya sebab menghafal dan sebagainya itu, dan banyak kemudian paradigma yang masuk itu. Menarik pokoknya di situ. Nah ini yang menarik di sini Pak gitu. Nah, jadi gini, mungkin yang belum teman-teman yang mungkin belum ada yang tahu kalau di dunia apa Pak, dunia permotoran atau dunia apa Pak ya? Secara umum nggak tahu istilah itu datang dari mana. Sebutannya ya apa? Beker. Oh beker. Ya kebetulan mungkin artinya ya sepeda motor, naik sepeda motor, tapi bagi saya tidak terlalu penting itu. Ya. Tidak terlalu penting itu istilah yang mau disematkan oleh kelompok-kelompok apapun itu ya, ono pecinta alam, ono petualang, ono. Ya mungkin ini karena transportasinya pakai roda dua. Oh iya. Ya, Sudah mungkin ya seperti itu. Kalau dulu kan masih pakai, ini jangan-jangan masih ada ya, kalau mengikuti apa namanya, mengikuti dari perputaran itu, kalau dulu kan pakai kuda itu. Kemana itu, ke padepokan mana, ke padepokan mana gitu. Tapi hari ini karena sudah, ini bener ya kalau kita orang tua lagi di belakang itu, ceritanya di Joyoboyo dulu bener berarti ya. Sekarang udah masuk di dunia, semua udah pakai mesin, semuanya udah pakai robot gitu ya. Salah satunya untuk ini halining zaman itu seperti itu. Saya menangkapnya benar, relatif, dalam artian benar berhubungan dengan apa yang tersirat dan tersurat dalam jangka Joyoboyo itu akan menjadi benar dan diyakini kebenarannya setelah terjadi. Ya benar, yang menarik gitu ya. Sebelum terjadi itu menjadi jangka atau gambaran atau prediksi yang tepat. Tapi tokoh-tokoh seperti beliau tersebut dan banyak tokoh-tokoh lain yang banyak menyampaikan wejangan atau tertulis maupun tidak, yang menyampaikan kondisi mendatang, yang secara umum kita terima menjadi sebuah pandangan jauh. Ya benar. Nek bosone ya kaya ramalan apa itu, tapi nggak tahu artinya tepat nggak sih ramalan itu ya gitu. Artinya dikonotasikan ramalan itu apakah tepat atau
atau prediksi atau apapun istilah itu, tapi bagi saya hal itu tidak menjadi hal yang prinsip untuk diperdebatkan. Benar ya. Tapi apa yang mau kita maknai dengan Esensi berarti ya, lebih ke esensi ya di situ. Aku kadang-kadang nek nganggo istilah-istilah itu bingung aku. Takut salah. Bukan, maksudnya gini, takut salah itu pengertiannya ada yang mengartikan begini, ada yang mengartikan begini. Jadi saya berusaha untuk memakai sebisa saya bahasa-bahasa yang bagi saya mudah saya mengerti, saya pahami. Mudah-mudahan siapapun yang terwartakan juga memahaminya lebih simpel ya. Dan bukan berarti istilah-istilah itu tidak penting atau keliru. Bagi saya itu ya sangat penting, namanya istilah artinya sama. Bagi saya selalu mengambil intinya aja apa yang mau disampaikan. Kalau cara menyampaikannya dengan bahasa apapun itu pilihan. Benar sih. Sip. Jadi lebih ke itu Pak, tadi kita bahas masalah tentang terkait esensi daripada proses perjalanan tadi di situ. Karena yang menarik kemudian saya menghadirkan jenengan itu ada satu spirit ya. Kalau saya lihat di garis benang merahnya di situ gitu. Karena kalau lihat speaker itu selama ini oke lah. Selama cuma di sosial gitu. Tapi ketika untuk memaknai dan esensi itu Bang agak perlu proses yang lama. Gitu Pak. Saya selalu berusaha belajar untuk memulai segala sesuatu dari hal yang sangat sederhana buat saya. Memulai dari apa yang ada dan bisa saya lakukan. Sesederhana itu. Nah, sesederhana itu pintu masuk untuk mudah menjalankan. Jadi nggak rumit sebenarnya. Nah, kerumitan atau sesuatu hal yang dianggap tanda kutip agak berliku-liku, susah atau apapun istilahnya itu yang konotasinya jadi menjadi penghambat niat kita untuk menjalankan hal yang mudah. Nah, mengenai perjalanan ini saya memaknai kenapa saya memilih motor. Terus secara kebetulan dan memang seharusnya lah, selayaknya lah saya berkomunikasi dan bergabung dengan beberapa komunitas motor, sesama penggemar motor. Nah, prinsip yang paling sederhana, karena saya hanya punya motor. Saya hanya bisa pakai motor. Menjalankan perjalanan pengennya seperti leluhur-leluhur dulu pada jalan kaki, pada menempuh yang sebelum modern seperti ini. Tapi secara kondisi fisik dan lain-lainnya tidak memungkinkan, dan tidak memungkinkan itu saya punya rasa kekhawatiran kalau tidak tersampaikan. Nah, akhirnya pilihannya jatuh. Saya pilih motor, terus harus melakukan perjalanan ini. Karena memang dari kecil sebelum itu paling senang kalau diboncengin motor gitu. Jadi terus sebelum diperbolehkan naik motor, istilahnya apa? Nyolong-nyolong waktu naik motornya bapak dinas ya tinggu ya. Jadi sampai nggak ngerti isone kapan, iki ngerti-ngerti wis iso. Banyak hal-hal itu yang menurut saya menjadi langkah awal yang nanti kedepannya mau apa. Karena setiap individu, saya meyakinin bahwa kita duduk sekarang ada di sini, itu sudah tergariskan dari kecil. Surat tersirat. Bagi saya seyakin-yakinnya itu, karena itu sudah menjadi skenario semesta. Apa yang nanti menjadi pembahasan kita? Saya bernawa itu tidak untuk memaksakan siapapun yang para pemirsa, para pendengar, atau komunitas manapun untuk memaksa untuk percaya. Tapi bagi saya itulah yang terjadi, itulah yang kita sama-sama lakukan. Momennya. Artinya lepas dari itu semua tidak penting orang mau percaya atau tidak. Nah, tapi inilah menjadi momen mungkin, tempat mungkin yang agak tepat
untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, masing-masing kita lakukan tadi. Nah, mengenai perjalanan ini memang bagi saya loncatan awal tuh secara umum ya hobi naik motor. Kok kenapa pilihan motor seperti tadi? Nah, ternyata tidak sekonyong-konyong, dari kecil juga senang petualangan gitu. Ngumpet-ngumpet, perang-perangan, wah seakan-akan itu tidak begitu berani sedikit, ayo munggah gunung. Padahal kalau kita masing-masing mungkin punya pengalaman ya, walaupun berbeda-beda waktu dan beda-beda momennya gitu. Tapi kita pernah mengalami yang namanya ayo kita bikin susah diri, ya pengertiannya. Susah diri yang dari rumah sudah ini sanggup bekel naik gunung sampai sana cuma dimakan habis itu turun. Saat itu mungkin logika anak-anak kita sebagai masih ukuran bocah itu kan tidak sampai sejauh apa sih perjalanan itu gitu, tapi hanya menikmati euforia senangnya anak-anak gitu. Nah, bagi saya meyakinin bahwa itulah langkah-langkah awal yang menuntun langkah kita selanjutnya. Berhubungan kepanjangnya keberadaan kita sekarang berhubungan dengan para leluhur pendahulu kita. Oh, berarti masih ada trust di leluhur tadi di situ ya? Saya meyakini itu. Oke. Masing-masing itu kita melanjutkan tugas para leluhur kita. Oke. Berarti kalau seperti gitu tidak terlepas dari namanya karma sama dharma. Cuma kita tidak masuk di ruang itu, Pak. Ya kan setiap orang kan punya perspektif sendiri untuk menganalisa itu kan. Tapi yang menarik gini, Pak, dari cerita jenengan itu terkait saya memutuskan untuk kemudian ini jalan saya dan ini pilihan saya, apalagi dengan usia yang mungkin notabene tidak di atas rata-rata ya, mungkin udah tapi spiritnya luar biasa gitu. Yang jadi pertanyaan gini, Pak, saya tuh mertanyakan kadang-kadang gini, oke lah gue jadi baker ya, kemanapun mau rock and roll, mau kesana kesini itu oke. Selama itu punya visi dan misi yang jelas itu dan terukur itu nggak masalah gitu. Cuman ya jadi kendala ketika saya memutuskan seperti gitu, tar dulu nih, saya masih punya tanggung jawab nih. Bagaimana kemudian sebuah tanggung jawab ini bisa, oke, saya memutuskan untuk monggo gitu, legowo dan kemudian itu. Karena ini menurut saya tuh tidak hal mudah gitu ketika seorang untuk memutuskan seperti itu. Niat nih, artinya tidak cuma hanya sebatas niat aja gitu. Tapi bagaimana kemudian hak sama kewajiban. Nah, itu yang memang agak susah di situ itu. Proses itu hampir setiap individu mengalami. Proses itu mengalami dengan medianya masing-masing, dengan suasana batinnya masing-masing. Kalau kawan-kawan memahami sebuah perjalanan tidak hanya yang tampak saat ini, benar. tapi proses yang dilalui sebelumnya itu juga benang merahnya, prinsipnya pasti sama. Ada ya. Tahapannya penyesuaian, apalagi kita punya keluarga, teman-teman punya tanggung jawab yang lebih prioritas tadi. Lebih prioritas ya. Seperti panjenengan ungkapkan tadi. Itu terjadi juga. Terjadi juga. Nah, itulah yang nanti akan ketemu benangnya bahwa itu sebuah proses. Semua itu proses ya. Sebuah proses, tapi paling tidak buat saya apa yang menjadi mimpi dan menjadi angan-angan itu tercatat semuanya. Skenario awal. Itu tercatat. Nah, tinggal nanti kita akan diwelehke. Ternyata terlaksananya saat ini. Ini mimpi panjang. Mimpi panjang yang masing-masing kita punya mimpi dari kecil. Yang sekedar ditanya cita-citamu apa, Nang? Betul. Itu mimpi yang ke depan. Tercapai atau tidak tergantung proses yang akhirnya kita menemukan apakah pengen menjadi dokter itu menjadi dokter. Aku pengen jadi polisi karena tergiur, Pak polisi itu gagah. Macam-macam proses anak-anak dengan logika anak-anak saat itu. Tapi itulah sebenarnya clue-clue yang disampaikan semesta spontan. Keinginan rasa hati. Nah, saya memahami itu setelah melakukan perjalanan dengan usia saya menjelang 60. Tidak sekonyong-konyong tadi, karena semua menjadi rantai yang terangkai bahwa tidak sekonyong-konyong. Saya dulu kecilnya senang gini. Bahkan di keluarga saya itu, di antara keluarga saya nomor 7. Punya adik 1, punya kakak. Yang
dijulukin oleh keluarga dan kakak ya paling nakal, senengnya minggat, gitu, pergi nggak pamit gitu. Tapi saya nggak bisa menjelaskan. Ya paling pulang disedukani. Nah akhirnya kita punya saat itu kan punya cara, nek pamit orang itu serasa pamit, pamitin kau wis balik ya, dengan konsekuensi dan siap untuk ditukani kan gitu. Nah itu saat itu kan kita nggak ngerti apa sih yang mau kita capai itu apa. Oke. Hanya sekedar minggat, liburan tanpa pamit. Karena kita punya angger-angger nek angger pamit ra dijini kan gitu atau diseneni sik gitu. Nah daripada itu kita loncat. Itu salah. Salah dari segi ora patuh mbek wong tuwa, orang gugu mbek kakak-kakak kan gitu. Nah tapi itu kita apa ya? Bukan untuk niat menyakiti perasaan orang tua dan kakak-kakak atau keluarga besar gitu. Tapi bagian dari perjalanan. Itulah perjalanan. Ya. Yang akhirnya sepenggal dalam perjalanan ini kita maknain itu. Ternyata harus dituntun dari dulu itu ya kudu laku. Ya. Nah laku ini setiap individu melakukan. Hijrah maksudnya. Apapun itu okay. Apapun istilahnya Okay. itu. Artinya proses itulah yang setiap individu melakukan. Tinggal kita sepakat nggak dengan istilah kita tuh melakukan perjalanan atau kawan-kawan yang lain melakukan proses hidupnya. Nah, masing-masing punya istilah ya. Masing-masing punya istilah. Ini yang menarik ketika di konsen tadi loh Pak. Iya. Artinya saya harus memilih jalan seperti ini berarti ada konsekuensi. Iya. Itu gimana Pak untuk meyakinkan, apalagi kan sudah putra atau sebenarnya sudah punya sesuatu yang sifatnya internal itu. Iya. Ini kan proses yang sepertinya dilihat kawan-kawan atau setiap teman-teman ketemu itu kesannya ini Jaduk nggak pernah di rumah nih. Nah itu. Nah, bagi saya ya saja karena ketemunya pas kita di luar. Tapi kalau saya pas asik-asik dengan keluarga kan nggak mungkin saya kabarkan juga. Kan gitu artinya kan ada sesuatu yang mesti kita itu untuk menu kita. Benar ya. Nah, artinya ya wang sinawang tadi ya kalau orang Jawa ya artinya melihat itu sekarangnya gitu. Nah proses itu juga sekali lagi hampir sama tingkat kecemasan atau proses tidak semulus ini dan sadar juga bahwa saya nggak bisa seliar ini saat saya harus mengutamakan tanggung jawab terhadap keluarga. Anak-anak masih sekolah, perlu biaya, istri nggak bisa ditinggal sendiri karena juga bekerja. Artinya paham benar. Artinya kan kita harus rem dulu, kan gitu. Nah rem dulu adanya cuma di sini. Kapan ya aku bisa? Gusti nyuwun paring ngono dalan padang lan waktu yang tepat. Kalau memang diizinkan tiba waktunya. Itu aja harapan kami. Nah proses-proses pemahaman keluarga ini kan ya bukannya di los aja, istri bagaimana khawatirnya, pasti. Anak-anak bagaimana cemasnya gitu. Tapi karena memang ini loh memang itu salah satu pilihan orang tuanya atau pilihan suaminya dan saya sendiri juga memahami bahwa bagaimana kecemasan seorang istri ditinggal berapa lama dan kita perjalanan yang nggak tentu tadi kan cemasnya luar biasa. Nah itu yang menurut saya ya Pak ya, yang untuk membuat kuat artinya itu misalnya paham misalnya itu satu tempat ya untuk meyakinkan supaya saya baik-baik saja nanti ketika saya di perjalanan itu. Nah, itu edukasinya seperti apa Pak? Mungkin nanti setidaknya kalau ada teman-teman sendiri itu kadang ada sebuah ketakutan ya itu. Wah, untuk meyakinkan itu kadang-kadang kita nggak mungkin nih sebagai pilotnya. Itu jadi problem kan. Saya jadi pilot kita jalan seperti gini kan. Kita ya harus nengok di belakang sama gitu, kecuali kita tuh single victim, misalnya kita sendiri itu nggak masalah ya. Cuman jadi itu apalagi gini Pak, itu satu ya nanti mungkin bisa di share di situ. Terus kemudian kita tuh kan sendiri nih misalnya sudah satu keluarga nih misalnya itu tidak terlepas dengan sosial nih. Sebuah masyarakat di tempat sana itu. Soal meninggal sini kalau misalnya urusannya bekerja, oke nggak masalah itu. Tapi kalau hanya tujuannya ke situ atau sesuatu yang mungkin rata-rata masyarakat tidak tahu dengan visi kita, itu jadi problem juga masalah gitu ya. Nah, itu gimana itu Pak? Dua poin yang saya tangkap tentang pilot tadi. Nah, kita sepakat pakai istilah itu sementara. Kita sebagai pilot ini kan
pilotnya motor ya. Yes, oke lah. Pilotnya Big keluarga RFC, ya. oke. Nah, artinya itu proses memang tidak sekonyong-konyong dan bagi saya menjadi anugerah tersendiri bahwa keluarga kecil saya juga memahami lewat proses. Itu butuh berapa waktu lama itu? Wah, Jangan sampai kemudian Iya. kita mau ke dermaga nih visualnya ke seperti tapi masih terombang-ambing Iya. itu kan jadi nggak mix juga gitu loh Pak. Iya, Artinya itu gini Mas, pengalaman yang saya peroleh dalam bisa dikatakan itu problem-problem kita ya, itu masalah-masalah kecil yang harus terselesaikan Oke. sebelum kita benar-benar diizinkan untuk Iya. melakukan perjalanan ini, meyakinkan mereka bahwa konotasinya gelandang pakai motor, ngebolang pakai motor itu tidak seseram dan tidak secemas apa yang mereka rasakan. Itu harus kita yakinkan dengan bagi saya sih metodenya dengan cara step by step, melakukan perjalanan kecil, ngajak mereka. Pernah Anak-anak diikutkan saya- juga? iya. Oh, gitu. Anak-anak saya kebetulan juga Pikir juga. bukan. Jadi kami itu senang ngemping bareng. Oh, ngemping. Ya, ngemping bareng dengan waktu libur yang anak-anak sekolah. Terus saat itu masih pada sekolah tingkat SMP, SMA gitu ya, dari kecil-kecil itu emang senangnya Camping. Ya? ngemping bareng aja untuk keluarga. Dan itu bagi saya dituntun. Saya sendiri juga dituntun dengan kondisi bahwa memperkenalkan keluarga kecil saya bahwa selanjutnya saya begini. Ini dunia kami yang tidak bisa kita palingkan begitu saja. Yeah. Nah, edukasinya kan banyak banget ya, pelajaran banyak banget, dan menyelesaikan masalah-masalah kecil itu di lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk kita cerah semuanya itu juga iya, jadi menghasilkan iya. hal yang bagi saya sangat positif. Disitulah kita menjadi lebih ke dalam cara menemukan metode meminit untuk diri sendiri. Oke. Gitu. Satu contoh, Pak nggak usah berangkat, atau istri bilang jangan dulu, besok anakmu mau begini. Sementara saya sudah planning jauh-jauh hari. Ini kan kita harus toleran tadi ya, harus menentukan pilihan. Saya berangkat sesuai planning atau itu saya tunda, tapi lebih penting ini keluarga. Momen itu juga nggak bisa diulang. Nah itu pertanyaan. Ya, Itulah yang menjadi hal-hal pertimbangan kuat. Oke. Ya. Tidak dulu. Nah, hal-hal itu kan terjadi sering saat anak-anak masih membutuhkan secara fisik dan secara masih tumbuh waktu grow ya. Waktu yang sering persentase waktunya harus banyak ketemu, harus ini. Nah, saat itu juga ada keterikatan kerjaan walaupun saya freelance di dunia perfilman, basicnya seni rupa, entertain. Jadi di situ begitu sudah ada kontrak kerja kan kita nggak bisa juga balik kanan seenaknya karena nanti kita di penalti kan. Nah itu kesepakatan. Artinya kita juga melebur bahwa oke, kita sudah komitmen, konsekuensinya lepas dulu perjalanan saya. Nah etapa-etapa itu benar-benar menekan perasaan yang pastilah harus bagaimana ini. Background seniman soalnya. Ya. Kebentuk lah masih seniman ya. Agak susah sendiri ketika masih seniman itu membuat sebuah komitmen di situ gitu. Ya. Nah, poin keduanya tentang proses tadi mengutamakan keluarga kecil kita lah. Keluarga udah tadi artinya ada komunikasi dan mungkin ada kesepakatan di situ. Tapi yang menarik di sini kan masyarakatnya. Iya. Ya kan? Karena masyarakat itu sifatnya misal ada kegiatan yang sifatnya kontinu, rutin seperti gitu kan. Nah, ini agak liar saya. Iya agak liar karena saya gini Mas. Saya selalu menyampaikan sesuatu lepas dari salah dan benar. Iya. Ya. Sangat sadar sekali bahwa kita ini hidup bersosial. Tapi bagi saya berinteraksi sosial itu tidak harus di lingkup kecil kita. Mencari kemerdekaan sebenarnya. Artinya dua-duanya dapat. Saya tidak bisa, contoh kecil, saya tidak bisa ngikutin arisan rutin RT mungkin atau RW karena waktunya belentang-belentong tidak tentu. Ya berarti saya harus punya ganti untuk berinteraksi dengan sosial di mana.
Maka itulah yang menjadi poin saya, tidak hanya melintas ini dari Sabang, tapi apa saja yang saya lintasin saya harus menangkap semuanya, termasuk berinteraksi secara sosial budayanya. Nah, bagi saya itulah halaman saya, itulah lingkup sosial saya. Oke. Jadi saya selalu berusaha dengan sudut pandang makro, ibaratnya frame ya. Karena setiap tempat itu kan mesti desa Mawocoro tadi ya Pak. Nah, cuman nggak tahu ya setiap tempat itu kalau misalnya di Jogja sendiri memang agak ketat juga gitu. Karena mungkin mereka udah kesepakatan dan ini menurut saya itu. Jadi ketika tidak mengikuti kegiatan atau sifatnya kebersamaan atau program seperti itu, mesti jadi faktor nanti. Lalu misalnya kamu di sini dan terlibat dengan masyarakat ini, nanti ketika lo mati atau kamu sudah tidak ada itu, siapa yang mau ngurus di situ? Dan hukum-hukum seperti itu ternyata di masyarakat ini masih ada. Masih. Dan itu kita hargai. Dihargai gitu kan. Cuman kembali lagi bahwa apakah itu kemudian ada sebuah kemerdekaan di situ? Karena setiap orang itu punya hak kemana dia mau berproses untuk menuju ke nirwana tadi di situ. Itulah yang saya maksud keliaran. Kalau tentang itu saya liar sekali. Iya sih. Pemahamannya saya sekali lagi sangat beruntung dan bersyukur Tuhan mengirim pasangan saya, istri itu, dan membuahkan hasil anak-anak 2 orang, cowok dan cewek yang sangat memahami. Tepat ya. Bagi saya itu prestasi tersendiri. Yang biar kami yang merasakan. Dan istri dan anak-anak di rumah juga siap dengan risiko omongan kiri kanan. Ya itu kan nggak kita ya udah pasang badan kan, nggak begitu ya. Tapi proses alami aja. Proses alami yang istri bisa mewakili sesekali anak laki-laki sebelum pada keluarga masih. Nah, artinya itulah konsekuensi yang sama-sama kita harus terima. Karena sekali lagi saya keluar rumah, kalau tidak direstuin istri dan anak-anak, ya tidak akan keluar rumah. Doa restu tadi di sini. Ya, itu penting sekali. Itu penting sekali karena menjadi bekal utama ketenangan, kenyamanan kita melakukan aktivitas di luar dan jauh dari rumah. Tapi zaman sekarang juga gampang ya, komunikasi ya mudah-mudahan lebih mudah dengan teknologi itu membantu sih. Tapi kami memang membiasakan yang tidak selalu terkontrol atau dipantengin lewat peralatan itu. Tapi kami punya cara yang unik lah menurut saya. Unik yang tapi menurut saya inilah warisan leluhur gitu. Warisan leluhur yang kami punya pintu untuk saling kontak yang susah ya untuk disampaikan. Itu tidak menemukan semuanya karena memang itu teknologi leluhur yang sudah diturun-temurunkan yang sekarang dibantu berwujud benda tadi, HP atau alat-alat teknologi lain yang dibantu dengan sarana itu yang disebut teknologi. Tapi sebenarnya teknologi leluhur kita itu luar biasa tanpa alat bantu yang nyata benda tapi bisa berkomunikasi dengan yang Ratondo dan sebagainya. Artinya itu ini menjadi hal yang ikatan batin tadi. Jadi kecemasan itu mungkin memuncak suatu ketika ada terjadi kecemasan memuncak kok. Kenapa tahu-tahu istri dan anak-anak kok sama-sama WA dengan timing yang hampir sama, dengan hari yang sama. Ternyata saya dalam kondisi perlu pertolongan.